Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa kembali menemani Tribuners untuk ngobrol-ngobrol lagi seputar kesehatan. Nah, tema obrolan kita kali ini adalah obesitas di antara jantung dan stroke. Nah, seperti yang kita tahu ya Tribuners ya, obesitas sampai sekarang ini masih banyak dialami oleh orang-orang ya Tribuners ya. Nah, obesitas ini cukup mengkhawatirkan ya karena menjadi pintu gerbang beberapa penyakit. Yang paling berbahaya itu adalah penyakit stroke dan jantung. Nah, menurut informasi yang saya dapat dari beberapa sumber ya, stroke dan jantung ini sampai sekarang masih menempati urutan pertama penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Nah, untuk membahas soal obesitas ini kita sudah terhubung dengan Dr. Iswandi Darwis. Beliau adalah dokter dari Rumah Sakit Abdul Muluk. Halo, Dok. Ya, halo. Halo, Dokter. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Iya, lagi di mana, Dok? Lagi di suatu tempat ini. Online ini. Online ya, Dok. Lagi di Yogyakarta. Iya, Tribuners, saya lupa tadi Dr. Iswandi Darwis ini adalah dokter spesialis penyakit dalam ya, Dok ya? Betul. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol soal tema kita hari ini, Dok, boleh dong, Dok, biar Tribuners ini kenal sama dokter gitu, Dok. Dokter ini kesehariannya praktek di mana sih, Dok? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, Tribuners, Mbak Dini. Iya, Dok. Ya, kabar baik ya semua ya. Iya. Ya, saya sekarang aktif ngajar sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kemudian saya praktek di jam kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Kemudian kalau untuk sorenya saya di Rumah Sakit Airan Raya dan nantinya masuk praktek juga di Rumah Sakit Hermina. Ya, itu keseharian saya. Iya. Dokter ngajar juga nggak, Dok? Di mana gitu? Ngajar di FK Unila, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Iya, FK Unila ya. Nah, sekarang kita akan langsung bahas soal tema kita hari ini, Dok ya. Kita akan bahas soal obesitas yang masih banyak dialamin orang sampai sekarang ya, Dok ya. Teman saya sendiri pun ada, Dok, yang sampai obesitas, Dok. Oke. Nah, Dok, obesitas ini penyebabnya apa, Dok? Baik, ini obesitas itu kan tadi dibahas sebagai pintu gerbang masuknya beberapa penyakit. Nah, penyakit itu kita harus bagi dulu nih, penyakit itu ada dua jenis. Ada penyakit yang menular, ada penyakit yang tidak menular. Nah, kalau penyakit menular itu yang corona gitu ya. Kemudian kalau yang penyakit yang tidak menular salah satunya adalah diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal, stroke. Nah, itu penyakit tidak menular. Kedengaran nggak ya? Masih kedengaran nggak? Kedengaran iya, kan ya? Agak-agak kecil tadi, Dok, suaranya. Sudah kedengaran? Iya, sudah, Dok. Ya, boleh diulang nggak, Dok? Tadi saya agak nggak dengar, Dok. Obesitas itu sebabnya apa, Dok? Jadi obesitas itu sebagai pintu gerbang masuknya beberapa penyakit. Nah, kita tahu penyakit itu ada dua jenis nih, kita pisahkan. Yang pertama penyakit yang menular, kedua yang penyakit tidak menular. Kalau penyakit yang menular itu yang infeksi virus, infeksi bakteri, nah itu menular tuh. Nah, contohnya coronavirus, nah itu menular. DBD itu menularnya dari dari nyamuk. Ada malaria, nah itu menular infeksi kebanyakan. Ada lagi penyakit yang tidak menular seperti diabetes, sakit ginjal, penyakit stroke. Nah itu bukan menular penyakitnya, tapi lebih ke arah penyakit karena proses degenerasi, proses penuaan, proses karena makan yang nggak betul. Oke, nah obesitas ini adalah pintu gerbang berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah diabetes. Nah, nanti ujung-ujungnya bisa sakit jantung, bisa sakit stroke, gitu. Dan bisa juga penyakit ginjal. Jadi ini kebanyakan orang-orang obesitas dianggap remeh.
Coba dihitung deh, Mbak Dini ini tinggi badannya berapa kilo nih kayaknya nih. Tapi kalau lihat secara fisik sih nggak kelihatan obesitas sih ya. Ya enggak lah dok. Ya, jadi gini rumusnya, kalau obesitas itu indeks massa tubuhnya itu lebih dari 25. Kalau gizi lebih, jadi di atas 23 itu sudah dikatakan sebagai kegemukan sebetulnya. Nah, misalnya berat badan saya 100, tinggi badan saya itu 176. Berat badan saya itu adalah 76 kilo. Nah, apakah saya ideal atau tidak? Apakah saya obesitas atau tidak? Nah, dilihat dari sini. Kalau jadi berat badan itu dibagi tinggi badan dalam sentimeter dipangkat 2, itu tidak boleh indeks massa tubuhnya lebih dari 25 atau kurang dari 18. Kalau kurang dari 18 artinya kurus. Kalau lebih dari 25 artinya dia gemuk. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya lebih dari 25, ya udah itu berarti namanya obesitas. Nah, tapi obesitas itu, kegemukan itu ada 2 jenis. Gemuk di seluruh badannya gemuk tuh. Ada juga gemuknya itu cuma gemuk di perut aja, namanya obesitas sentral. Coba pegang perutnya, coba pegang cubit perutnya. Nah, coba Tribuners semua punya kulit perut itu coba dicubit. Kalau memang kecubit itu lemaknya itu kebanyakan, atau lebih enak lagi obesitas itu ambil penggaris, ambil meteran untuk mengukur baju ya. Coba dihitung lingkar perutnya. Kalau laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm, kalau perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm. Nah, coba Tribuners di rumah yang punya meteran untuk jahit itu loh. Nah, coba dihitung. Nah, kalau misalnya dia laki-laki lebih dari 90, perempuan lebih dari 80, itu adalah obesitas sentral. Gitu. Atau lebih sederhananya, saya sering suka bercandain orang gitu. Coba kalau berdiri tegak, ya laki-laki nih, untuk laki-laki rumusnya. Kalau berdiri tegak, kepalanya itu tidak boleh menenggak ke bawah, coba. Lirik ke bawah. Nah, dalam posisi tidak memakai baju ya. Kalau memang tidak bisa melihat adiknya ya mungkin itu obesitas karena ketutup perut. Nah, saya sering sederhananya kayak gitu saya. Mungkin edukasinya agak kurang pas betul. Tapi kadang-kadang edukasi seperti itu kadang-kadang sedikit nyangkut juga. Jadi intinya perut itu tidak boleh lebih lingkarnya tidak boleh dari 90. Kenapa pertanyaannya kayak gitu? Nah, pertanyaannya kenapa dok? Lingkar perut itu nggak boleh lebih dari 90 cm pada laki-laki. Perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm. Karena kalau perut di situ gede banget, di situ lemak di dalam situ itu banyak banget. Nah, kalau lemaknya banyak, dia akan menyebabkan kondisi namanya kerja insulin tidak baik kerjanya. Jadi kerja insulin nggak baik, akibatnya merupakan faktor risiko terjadinya diabetes. Nah, kemudian si lemak ini juga jahat dia itu bisa menyebabkan kondisi yang mana terjadi hipertensi. Nah, hipertensi ujung-ujungnya diabetes, hipertensi, kemudian kegemukan, itu nanti menyebabkan namanya sindrom metabolik namanya. Nah, nanti penyakit ujungnya bisa penyakit stroke. Karena pembuluh darahnya itu rusak. Penyakit jantung, koroner, serangan jantung. Kemudian bisa penyakit ginjal yang menahun, yang nantinya akan cuci darah. Jadi obesitas itu adalah penyakit hulu, saya katakan. Jadi kondisi yang sangat dasar banget gitu. Jadi Tribuners ini kalau memang punya masalah di berat badan, jangan ditunda-tunda untuk turunkan berat badannya, karena kalau memang sudah jatuh pada diabetes, sudah jatuh pada penyakit stroke, sudah jatuh pada penyakit jantung, itu susah disembuhkan. Jadi ada nggak dok diabetes, bisa nggak dok diabetes sembuh? Ya nggak bisa, biasanya dikontrol gulanya. Nah, makanya sebelum jatuh pada kondisi diabetes, kondisi jantungnya besar, lemah jantung, obesitas itu harus ditangani dulu. Nah, caranya gimana dok? Pasti nanya, dok caranya gimana untuk menangani obesitas? Gini loh, ibarat kalau misalnya ada lumbung padi, masyarakat itu makan dengan sesuai kebutuhannya. Nah, bisa nabung padi itu kan tergantung dari produksi dan pemakaian. Nah, sama seperti tubuh kita, kalau misalnya kita banyak makan,
dan sedikit aktivitas, akibatnya gula-gula dalam tubuh kita ini diubah menjadi lemak dan disimpan dalam lemak di bawah kulit. Nah, sederhananya obesitas itu ya banyak makan, sedikit aktivitas, banyak makan sama mager, kaum rebahan. Kaum rebahan di rumah pakai smartphone, kemudian mesen aplikasi online, dikirim makanan, nah gitu. Kaum rebahan nih sangat rentan terjadinya obesitas ini. Tuh. Iya. Nah, Dok, ada yang bilang, Dok, ya, ini saya nggak tahu sih, Dok, ya, ini beneran apa enggak. Ada yang bilang katanya kalau makan malam itu bikin gemuk, Dok. Kalau makan di atas jam 7 malam, itu benar nggak, Dok? Jadi gini, kalau misalnya makan malam itu, kenapa bisa gemuk? Karena tadi, kalau makan malam, apalagi makannya banyak 2 piring gitu. Nah, kalori di dalam tubuh kita, itu kan tidak digunakan, karena orangnya kan tidur. Harusnya, kan tadi kalau misalnya pemakaian gula di dalam tubuh kita lebih banyak itu ketika kita aktivitas. Terutama aktivitas fisik, misalnya olahraga gitu ya. Nah, banyak makan tapi sering olahraga juga, ya nanti bagus juga, kan seimbang nanti. Kalau misalnya sedikit makan banyak olahraga ya kurus nanti dong. Nah, oleh karena itu banyak makan yang diperkenankan itu tidak boleh lebih dari jam 8 karena pengosongan lambung sebetulnya lebih dari 2 sampai 3 jam lah. Dan pada 2 jam itu setelah makan itu penggunaan gula sangat besar sekali di situ. Kalau bisa Tribuners itu makanya jangan lebih dari jam 7 deh. Nah, jam 7 paling malam karena di jam 7 sampai jam 10 kan masih ada aktivitas, entah itu nonton TV, berbicara, belajar, dan sebagainya. Nah, itu belajar sama tidur ya, energi yang kepake itu banyakan mana ya? Belajar dong. Nah, oleh karena itu, intinya adalah kalau obesitas itu kelebihan, makannya banyak, aktivitasnya kurang, mager gitu. Nah, Tribuners di rumah coba dievaluasi, yang normal itu 1 minggu, itu aktivitas itu minimal 5 kali. Nah, 1 kali aktivitas itu minimal 30 menit. Nah, apa Dok aktivitasnya? Bisa jalan, minimal kan berapa ribu langkah tuh per hari, itu harus dilaksanakan. Terus bersepeda, nah, kemudian berenang sebetulnya. Jadi, kuncinya adalah seminggu itu 3 sampai dengan 5 kali sehari, ya, dan 1 kali kegiatan minimal itu 30 menit. Nah, coba saya tanya Mbak Dini, hari ini sudah beraktivitas belum? Udah ngukur jalan, Dok. Udah ngukur jalan ya aktivitasnya. Ngukur jalan pakai sepeda atau pakai sepeda motor? Kalau sepeda motor kan nggak ada tenaga. Nah, jadi kita harus evaluasi diri, apakah sehari saya sudah melakukan aktivitas fisik atau belum. Kalau aktivitas fisik nggak digunakan, gula nggak bakal kepakai, lemak nggak bakal habis. Oleh karena itu, untuk membakar lemak dengan aktivitas gitu. Terus juga banyak makan sayur, karena sayur itu tidak ada kalori, tapi dia mengenyangkan. Oleh karena itu diet yang baik itu ya salah satunya adalah makan buah. Malam ada yang diet malam makan buah aja, kalorinya sedikit tapi dia mengenyangkan. Tapi kalau orang Indonesia ini kalau nggak makan nasi ini nggak mantep katanya. Iya, belum makan katanya Dok kalau nggak makan nasi. Iya, kadang-kadang makan nasi uduk pakai nasi. Ada nasi uduk, nasi putih gitu. Kan nasi uduk sama nasi, ya gitu. Jadi penyebabnya itu, kalau kegemukan itu intinya banyak makan, sedikit aktivitas. Dan dia adalah pintu gerbang penyakit diabetes, penyakit hipertensi, penyakit stroke, penyakit ginjal, dan sebagainya. Jadi penyakit hulu dia saya sebutnya. Tapi banyak orang yang nggak aware masalah berat badan ini. Coba deh di kantor Tribun itu, coba diukur lingkar pinggangnya berapa orang itu dari 10 orang itu. Mungkin aja 50 orang lingkar perutnya sudah maju itu. Jangan-jangan gitu ya. Nah, mungkin Tribuners di rumah juga lihat lingkar perutnya coba. Nah, itu sederhana, pemeriksaan sederhana kalau memang lingkar perutnya itu udah lebih dari 90 pada laki-laki dan perempuan lebih dari 80. Nah, itu obesitas tuh. Obesitas sentral namanya. Kalau obesitas semuanya lihat dari indeks massa tubuh. Jadi intinya berat badan dibagi tinggi badan dalam sentimeter dibagi 2. Kalau normalnya itu 18 sampai dengan 25 gitu. Iya. Ya. Dok, ada yang bilang juga Dok, obesitas itu karena ada faktor keturunan juga Dok. Benar apa nggak Dok? Ya betul, ada faktor keturunan. Betul.
sekali. Jadi ibunya gemuk, anaknya gemuk, bisa ada faktor keturunan. Karena penggunaan kalori dalam tubuh kita kan bergantung sama enzimnya, bergantung sama metabolismenya, yang mana kegiatan tersebut kan bergantung secara genetika gitu. Ada orang yang gemuk, nurunin berat badan susah banget kan. Ya, apalagi puasa 30 hari turun 2 kilo, lebaran 3 hari naik 10 kilo. Nah, ada yang seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang kurus, udah pakai suplementasi banyak banget, tetap aja kurus. Nah, itu harus diperiksa tuh harusnya. Tuh, memang secara genetika ada. Nah, kayak Mbak Dini nih, ini makannya banyak nggak tuh? Saya makan banyak mas, segini-segini aja dok, nggak nambah. Oh, ya. Nggak nambah-nambah ya, berarti memang metabolisme cukup tinggi karena kerjanya mungkin cukup tinggi. Kesana kesini nyari berita, nyari konten dan sebagainya kan pusing, apalagi dikejar-kejar redaktur nih, harus bagus nih kualitas beritanya nih, stres. Nah, stres itu juga bisa menggunakan gula, jadi kalau orang stres kan bisa kurus, karena aktivitasnya tinggi pada orang stres itu. Nah dok, kalau orang udah terlanjur obesitas dok, udah terlanjur ya dok ya, itu kan kadang udah sampai ada yang putus asa, udahlah nggak bisa lagi lah, itu nurunin berat badan gitu. Nah itu apa sih dok yang harus dilakukan untuk menurunkan berat badan dan butuh waktu berapa lama dok dia untuk berat badannya itu bisa kembali normal dok? Oke. Kalau untuk waktunya memang ada namanya penurunan berat badan yang tidak boleh melebihi. Jadi dalam 1 bulan itu tidak boleh melebihi dari 10% dari berat badan. Misalnya berat badannya itu 100 kilo. Nah, itu dalam 1 bulan itu tidak boleh melebihi penurunannya lebih dari 10 kilo. Jadi bertahap. Kan ada tuh di berita anak yang bobotnya sampai 100 berapa kilo. Sekarang sudah turun kan berat badannya ya. Sampai kulitnya ngegelewer-gelewer gitu loh. Ada sampai ada pelatihan di bawah Aderai kan. Nah, apa yang dilakukan? Makannya dikurangin, aktivitasnya bisa dibanyakin. Aktivitas dengan apa? Olahraga, lari. Nah, olahraga itu ada 2 loh. Pertama olahraga kardio, namanya olahraga aerobik. Dia itu melatih kebugaran. Coba Mbak Dini, naik turun tangga 1 kali aja ngos-ngosan kan ya. Iya. Nah, itu nggak bugar namanya. Itu namanya nggak bugar. Nah, dilatih dengan cara apa? Dengan bersepeda, dengan lari-lari kecil. Coba sekali bersepeda kuatnya berapa kilometer. Nah, awal-awal jangan langsung 30 kilo. Nggak kuat badan kita. Nah, makanya bertahap. Nah, kemudian olahraga itu olahraga aerobik yang membentuk ketahanan tubuh, kebugaran tubuh. Yang kedua, untuk membentuk otot, yaitu barbel. Misalnya body shaping, jadi membentuk badan tubuh gitu ya. Mengangkat barbel, kemudian pokoknya bertenaga lah ya. Itu ada 2 jenis olahraga, muscle sama satu lagi cardio. Nah, dua-duanya penting, itu penting sekali. Nah, itu akan menggunakan energi lebih banyak sehingga lemak yang ada dalam tubuh kita akan dibakar sehingga akan menurun. Nah, itu aktivitas. Ditambah lagi, jangan habis aktivitas nih ya udah dihantam makanan, jangan. Makanan itu harus dikurangi. Supaya apa? Supaya nggak ada masuk lagi makanan, lemak dalam tubuh kita akan dipecah sehingga tubuh kita akan kurus. Nah, berat badan itu nggak boleh lebih dari 10% tadi. Berat saya 80, kalau mau turun berat badan ya maksimal 72, jangan lebih turun di bawah itu. Karena nggak bagus juga. Nah dok, kalau untuk tadi kan dokter kan bilang untuk mengurangi asupan makanan ya dok ya. Itu tapi bukan berarti itu artinya bukan nggak makan sama sekali ya. Kan ada orang yang udahlah hari ini gue nggak makan lah, mau diet lah gitu. Itu salah ya dok ya. Nah, ada nggak dok saran dari dokter cara mengatur makanan, asupan makanan tuh dari pagi, siang, malam gitu dok? Oke, sebetulnya yang lebih ahli yang menangani dokter gizi klinis ya, tapi penanganan saya seperti ini. Jadi makan tetap 3 hari, tetapi porsi yang harus kita atur. Porsinya, jadi 3 kali sehari tetap, tapi porsi pagi misalnya. Pagi itu lebih sedikit, siang itu agak banyak sedikit gitu. Nah, kemudian pada malam hari biasakan makan buah yang mengenyangkan, misalnya jangan buah duren ya, ini di Lampung lagi musim ini katanya duren selingan katanya. Nah, jangan berlemak gitu, nanti buahnya yang kalorinya ada tetapi kalorinya sedikit tapi mengenyangkan, contohnya buah pir,
apel gitu. Nah itu untuk makan malam. Jadi dikurangi untuk makan karbohidrat di malam hari. Karena tadi saya bilang, kalau misalnya makan karbohidrat pada malam hari, kemudian langsung tidur, kalori nggak bakal dibakar gitu, dan akan numpuk pada lemak. Nggak bagus, nanti lemak itu bisa numpuk di mana? Di pembuluh darah. Yang ada nanti ketutup pembuluh darahnya, terjadi penyakit jantung, serangan jantung, dan penyakit stroke. Karena penyakit jantung sama stroke ini kebanyakan diderita oleh orang-orang yang di perkotaan, karena dia tuh di kerja ya pekerja keras, kemudian di kantor-kantor itu kan jarang olahraga. Coba saya tanya di Tribun, berapa orang yang seminggu itu olahraga 5 kali sehari? Atau Tribuners, ayo coba evaluasi diri, seminggu itu berapa kali? Itu kita juga harus mengevaluasi. Kebanyakan orang nggak aware nanti aja. Kebanyakan aware-nya itu datang ketika sudah sakit, sudah diabetes, sudah tensi tinggi, sudah sakit stroke, sudah sakit jantung, baru deh sibuk-sibuk gitu. Padahal lifestyle yang sehat, lifestyle yang bagus itu adalah obat yang sangat murah sekali. Dibandingkan kalau sudah sakit jantung, sudah sakit ginjal, itu pembiayaan negara untuk membiayai orang-orang yang kena sakit jantung itu besar loh. Jantung, stroke itu besar banget dibandingkan kita memelihara kesehatan gitu. Iya. Nah ini dok, obesitas ini apakah faktor ini dok? Saya kan pernah dengar penyakit jantung itu sekarang itu bukan cuma diderita sama orang yang udah tua ya dok ya, tapi usia muda pun udah ada yang terkena jantung, udah ada yang terkena stroke gitu. Itu benar nggak dok? Ya betul, itu tergantung dari obesitas pada anak-anak ya. Obesitas pada anak-anak menyebabkan serangan jantung, penyakit stroke pada dewasa lebih cepat dibandingkan tidak obesitas. Nah, oleh karena itu obesitas ini penyakit yang sangat harus ditangani lebih awal, karena ini adalah pintu gerbang dari segala macam penyakit metabolik namanya. Nah, tapi jarang kan jarang ada namanya klinik obesitas. Nah, pun juga dokter praktek kalau obesitas ada orang yang obes itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, harus turunkan berat badannya dengan cara olahraga sama makan. Udah obatnya itu aja, olahraga sama makan obesitas itu. Nah kalau di luar negeri bahkan untuk menangani obesitas dia tuh harus memotong lambung loh. Lambungnya dipotong karena lambungnya kan terlalu besar, terlalu lebar, sehingga kan asupan makannya terlalu banyak juga. Oleh karena itu di luar negeri itu gastrektomi sudah banyak dilakukan untuk mengatasi obesitas. Jadi untuk menangani obesitas, lambungnya dipotong, kemudian asupan makanannya itu makan sedikit aja sudah kenyang. Gitu. Iya. Kalau di Indonesia sudah ada belum dok itu potong lambung? Sudah. Memang kalau secara ada indikasi untuk pemotongan lambung, sebagian ya. Kalau memang diindikasikan memang kalau pada berat badan yang sangat sulit terkendali mungkin bisa dilakukan pemotongan lambung itu, gastrektomi namanya. Dan itu tindakan. Ya sebelum ke arah sana makanya diperbaiki dulu. Aktivitasnya harus dibenerin. Aktivitasnya jangan juga, saya mau sehat, aktivitas lari langsung 20 kilo maraton. Jangan, nggak boleh, harus bertahap. 5 kilo dulu, 7 kilo naik, terus bertahan. Jadi prinsip olahraganya itu harus continue, kemudian endurance-nya harus diperpanjang, endurance-nya ada perpanjang gitu ya. Ketahanan tubuhnya harus lebih kuat gitu. Jangan tiba-tiba saya jarang olahraga udah 2 tahun, tiba-tiba suruh lari 10 kilo, ngos-ngosan langsung pingsan. Iya, makanya untuk olahraga juga makanya ada dokter itu ada dokter spesialis kedokteran olahraga. Ada spesialisnya yang menangani itu. Ada lagi dokter spesialis kedokteran olahraga. Ada lagi dokter spesialis gizi klinis. Nah itu untuk membantu dokter-dokter penyakit dalam, dokter-dokter yang lain, dokter saraf untuk menangani masalah kesehatan. Jadi olahraga dan aktivitas fisik, kemudian makanan juga itu adalah obat loh. Percaya nggak Mbak Dini? Air putih juga obat. Air putih itu obat haus. Iya dok.
Nah, dok, soal yang potong lambung tadi itu dok, itu tuh dokter itu memutuskan dia harus potong lambung itu kalau udah dalam kondisi gimana dok? Apa dia tidak bisa lagi mengontrol makanannya, apa berat badannya terus naik gitu dok, atau gimana dok? Ya, itu banyak indikasi, indikasinya banyak sekali. Kalau memang gagal dilakukan pengobatan melalui pengaturan diet dan olahraga, kalau memang berat badannya itu justru akan nambah buruk, kondisi misal penyakit diabetes, jantung, sebagainya, itu harus dilakukan tindakan gitu. Iya. Jadi memang harus di itu dok. Itu usia berapa sih dok minimal dok dia bisa potong lambung itu dok? Ya banyak faktor sih ya, usia bisa, kemudian indikasinya tergantung dari dokter bedah sebetulnya. Oh ya dok, tadi kan dokter sempat nyebut obesitas pada anak. Nah ini masih jarang diketahui orang tua ya dok ya, karena orang-orang taunya obesitas itu tuh hanya untuk orang dewasa saja. Nah itu penyebab obesitas pada anak ini sama orang dewasa ini sama nggak dok? Oke, kata orang lama, kata orang dulu, kalau anak itu gemuk itu sehat. Salah. Benar. Salah, bukan seperti itu konsepnya. Kalau anak gemuk tuh, sehat bener nih. Kayaknya nggak bagus. Justru obesitas pada anak akan memungkinkan penyakit metabolik di kemudian hari pada usia dewasa dan lebih cepat. Pasien saya ada usia 30 tahun sudah diabetes mellitus. Harusnya dia usia lebih dari 45 tahun, tapi lebih cepat ternyata dia waktu kecilnya obesitas. Nah, kemudian ada faktor yang lain. Nah, faktor keturunan pun menempati tempat yang harus dipertimbangkan untuk angka kejadian obesitas pada anak. Oleh karena itu, ibu orang tuanya obesitas, anaknya obesitas, hati-hati. Gitu. Iya. Ada sih obat untuk menurunkan obesitas, yaitu untuk menurunkan nafsu makan, ada pengobatannya. Gitu. Iya. Nah kalau penyebab dari obesitas sama pada anak sama orang dewasa ini sama nggak dok? Apa beda dok? Ya sama. Kalau misalnya makannya banyak, aktivitas fisik sedikit, ya obesitas nanti. Oh iya. Gitu. Jadi kalau anak terlalu gemuk itu malah nggak bagus dok ya. Kayaknya kalau orang tua itu kan sukanya anak itu yang sampai kulitnya ngelipet itu loh dok. Iya, itu nggak bagus, nggak boleh tuh. Iya, malah ada sepupu saya dok itu yang dia bingung anaknya itu nggak gemuk gitu, tapi sehat anaknya. Gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa itu dok ya. Sama aja, nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh terlalu gemuk. Iya. Nah kalau orang tua ini dok sudah menemukan anaknya ini obesitas dok, sudah tahu ya obesitas itu apa yang harus dilakukan orang tua dok? Dokter. Dokter anak. Ke dokter anak, jangan ke dokter penyakit dalam ya. Ke dokter anak dulu, nanti dilihat di asesmen nanti apakah dari obesitas tersebut menurunkan kualitas dan akan beresiko penyakit ke depannya pada anak tersebut. Iya, jadi solusinya ya ke dokter anak dok ya, bukan ke ini. Bukan ke internis, ke dokter anak ya. Iya. Nah, terakhir dok, ciri-ciri obesitas pada anak ini gimana? Nah, tadi kan dokter kan sudah nyebutin dok ciri-ciri obesitas pada orang dewasa. Kalau pada anak-anak ini gimana dok ciri-cirinya? Ya, kalau pada anak ini tidak bisa dijadikan patokan indeks massa tubuh. Kalau indeks massa tubuh itu pada dewasa. Kalau pada anak itu tidak dijadikan berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2, bukan. Tapi dia itu menggunakan tabel. Ada tabelnya ketika anak usia sekian, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Jadi ada tabelnya, tabel konversi gitu. Saya nggak hafal juga, nggak hafal juga untuk penghitungan tersebut. Jadi ada tabelnya, makanya saya bilang kalau memang di puskesmas, posyandu itu kan dilakukan penilaian. Itu kan akan ada penilaian umur dibandingkan berat badan, umur dibandingkan tinggi badan sekian, umur sekian, tinggi badannya harus berapa. Kalau memang dia masuk ke berat banget, dia masuk ke garis merah. Nah, itu harus dikurangi makannya. Jadi problem anak ada yang susah makan, ada yang makan mulu. Nah, itu harus diatur. Iya. Jadi anak itu intinya jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus, ya ideal aja dok ya. Ya. Iya dok, ini sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan dok untuk Tribuners dok? Oh, untuk Tribuners ya, terima kasih atas keikutsertaan dalam
talk show ya jatuhnya. Nah, intinya gini, obesitas itu penyakit hulu. Sehingga ketika penyakit hulunya tidak ditangani dengan baik, akan menjadi penyakit hilir. Banyak banget penyakit hilirnya, yaitu penyakit jantung koroner, penyakit stroke, penyakit ginjal, dan sebagainya. Nah, pelaksananya intinya adalah kalau orang gemuk itu banyak makan, terus mager, malas gerak. Nah, itu enggak. Kalau bergeraknya aktif, makannya itu sedang ya, nanti indeks massa tubuhnya juga normal. Nah, itu aja. Kemudian obesitas ini jarang ada yang pasien yang aware, yang peduli terhadap resiko obesitas ini karena dianggap nggak sakit gitu loh, karena sehat gitu, masih bisa beraktivitas harian biasa, dianggap sehat, padahal itu adalah faktor risiko terjadinya penyakit di kemudian hari. Banyak banget anak-anak penyakitnya itu. Itu aja untuk Tribuners, jaga kesehatan walaupun di rumah saja, tetap beraktivitas fisik. Kalau memang yang suka sepedahan jangan bergerombol ya, jaga jarak. Lari pun sama ya, jangan pakai masker aja kalau lari. Terus kalau ketemu orang, kalau misalnya lagi lari-lari, ketemu teman, lah ya kan tujuannya lari, bukannya ketemu teman. Dihindari dulu. Gitu ya. Iya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk Tribuners hari ini yang mendengarkan. Oke, iya dok. Baik ya dok ya, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya dok ya. Ya. Ternyata dari Jogja loh dokter ini. Iya. Ya baik Tribuners, dari obrolan kita bareng Dr. Iswandi Darwis. Semoga obrolannya bermanfaat dan jangan lupa saksikan live saya besok dalam program Listik. Assalamualaikum, dadah.